warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo warga Depul. Balik lagi di postingan 80 Enjoy kuy. Aku Syala Aziza dan aku bakal temenin kalian di episode kali ini. Nah, sebenarnya kita kenalan dulu nih sama narasumber yang udah datang pada hari ini. Di samping aku ada Ibu Satya Minara selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 80. Dan di depan aku ada alumni SMA Negeri 80. Ada Bang Yanto selaku Ketua Alumni dan Bang Isvan. Wah, boleh nih ya kalau aku bilang postingan 80 bilangnya enjoy kuy ya. Oke. Postingan 80 enjoy kuy. Keren banget. Nah, dalam rangka memperingati HUT PGRI dan HUT Depul, OSIS SMA Negeri 80 mengusung tema dengan tema Dipta Anagata, yaitu 80 tercipta atas guru tangguh. Di mana dalam kegiatan ini selain ada postingan Depul, kita juga ada kegiatan lomba desain grafis, terus ada lomba karaoke, lomba senam kreatif, lalu juga kita ada tebak gambar juga. Nah, selain itu di hari Sabtunya kita ada kegiatan sepeda santai di mana nanti akan dimulai pada pukul 6.30 hingga pukul 10. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik pembicaraan pada hari ini, kita mau perkenalan lebih lanjut nih ya oleh alumni kita nih. Nah, di sini ada Bang Yanto dan Bang Isvan ya. Iya. Nah, tadi kan Bang Yanto dan Bang Isvan tuh alumni 80. Boleh dong Bang dikasih tahu angkatan berapa dan kegiatan saat ini tuh apa? Oke ya, dari saya dulu. Boleh. Nama Suyanto, angkatan 89. Angkatan kedua, yang pertama 88, 89. Jadi angkatan tertua. Anak nomor 2 gitu. Anak nomor dua. Nomor 2. Iya. Kalau untuk kegiatan saat ini tuh apa nih Bang? Kegiatan di alumni atau kegiatan Mungkin boleh diceritakan dari Ceritakan, kegiatan ya. alumni, lalu kegiatan saat ini yang sedang dilakukan seperti itu. jadi untuk kegiatan alumni memang selama 1 tahun ini kita masih pasif, tetapi tetap ada kegiatan pertemuan-pertemuan antar ikatan atau yang kita bilang lintas angkatan. Ada beberapa kali pertemuan yang kita namakan Nobar. nobar. Nobar, wah keren Tuh, banget. ya. Ngopi bareng. Ngopi bareng, istilahnya seperti itu. Dan nanti karena memang untuk alumni 80 ini secara hukum ya itu belum sepenuhnya. Jadi saya selaku ketum ini baru secara de facto aja teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua umum. Tapi secara de jure-nya, secara hukumnya ini baru nanti rencana tanggal 3 Desember kita akan di wisuda ya. Ya. Akan dilantik oleh komisi pemilihan alumni yang memang pada saat itu dibentuk oleh teman-teman juga. Dan untuk saya sendiri di samping sebagai ketua umum, hari-harinya saya ini sebagai abdi negara, sebagai aparat penegak hukum yang saat ini ditugaskan di Kabupaten Tegal. Itu Iya, keren banget berarti ya kalau begitu. Coba boleh Bang Iswan diceritakan? Aku mau ketawa kalau menceritain fun. Di Depul itu aku mulai dengan semua segalanya tuh fun. Di Depul itu karena nama saya tuh Isvan. Is adalah fun, menyenangkan. That's my name. Always reflection of myself, full of fun spirit. I am Depul. Iya. Enjoy kuy. Enjoy kuy. Mantap ya. Jadi gini, gue sendiri di Depul itu gue ngalamin proses bagaimana bisa gue ada sekarang. Kayak tadi acara yang ada di sini tuh itu proses yang gue dapet sampai gue bisa eksis di seperti sekarang ini, sampai bahkan gue salah satu wakil dari media broadcast yang dikirim ke luar untuk cukup bangga gue sebagai anak Depul. Kok gue menangis? Terharu ya Bang ya. Tapi gitu, jadi gue apa ya, kayak di sini semuanya berawal dari mulai lu mau berkarir, lu mau ini, semuanya intinya tuh belajar. Karena buat gue itu seperti nama gue juga tadi, Ispan itu semua harus fun, semua itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau misalnya udah oke semuanya, persis seperti Bang Yanto,
kita kan mendapatkan sesuatu itu dari hasil kita tersebut. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita raih. Tuh teman-teman, apa yang kita tanam itu akan kita raih. Nah ini keren banget Bang Yanto dan Bang Iswan. Boleh dong ya nanti kapan-kapan jadi narasumber kita nih buat sharing-sharing sama teman-teman di SMA 80 nih, tips and trick jadi orang sukses kayak abang-abang ini. Enjoy going. Kalau untuk Bang Yanto dan Bang Iswan sendiri ini wali kelasnya boleh nggak nih dikasih tahu nih sama teman-teman semua nih dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Wali kelas di zaman saya Pak sekarang nih. Jadi pada waktu itu tahun 88 89, 90 kita itu memang berbeda Bu ya. Kalau sekarang jurusan IPA IPS Iya. itu A1, A2, A3. Nah, jadi saya kelas 1 waktu itu saya ingat saya Pak Haryadi wali kelas saya itu. Nah, terus kemudian naik kelas 2 penjurusan. Iya. Kita ada 3 jurusan waktu itu A1, A2, A3. Nah, kebetulan saya ambil A1 waktu itu Bu. A1 itu fisika Iya. dan matematika. Memang agak berat. Di dalam kelas itu lebih dominan laki-lakinya daripada ceweknya. Jadi agak gersang waktu itu. Nggak tahu wanita tuh kalau lebih suka yang ini ya, yang disuruh mikir kayaknya agak berat itu. Jadi gitu. Terus apa lagi ya? Ya kelas 2 A1 kalau nggak salah Pak Heru. Kemarin waktu halal bihalal sempat ada beliau itu datang. Dapat sih. Iya. Itu. Terus apa lagi? Kalau untuk Bang Iswan nih Bang, boleh dikasih tahu nih Bang. Lupa dia nih. Ingat. Karena gue punya memori yang keren waktu itu. Jadi kelas 1 itu gue kelas 1 kan masih umum ya. Kelas 1 itu Pak Eka. Ya. Dan Pak Eka itu selalu nyari gue setiap hari Sabtu. Karena rambut gue agak panjang waktu itu. Dia dibawa kerah. Karena kan waktu itu kita nggak boleh. Zaman itu emang nggak boleh rambut dibawa kerah. Dan saya pahamnya makna kenapa rambut nggak boleh panjang setelah saya tahu, setelah saya bekerja di dunia broadcast, itu saya tahu juga ternyata itu berbahaya juga sebenarnya kalau untuk anak-anak yang masih sekolah rambutnya panjang. Agak susah masuk ternyata apa yang nggak nyambung, tapi emang itu yang terjadi. Jadi saya juga neliti itu dari beberapa, kenapa rambutnya nggak boleh dulu, karena saya ngerasain saya punya rambut panjang dulu, makanya itu saya teliti, saya lihat emang ternyata, oh itu psikologis ternyata. Jadi situ, jadi emang kalau kita udah kelihatan rapi, kita siap belajar, dapatlah itu hasil akhirnya. Nah seperti itu. Jadi namanya Pak Eka. Kalau kelas 2-nya itu saya sama Pak Mul. Nah disinilah saya mulanya jatuh cinta dengan The Pool. Band pertama di kelas 2, band pertama akhirnya gue ngeband di The Pool, di Bang Rigel yang guru. Bang Rigel tuh sekelas samanya Bang Yanto, satu angkatan. Itu yang saya yang bawain gitar mereka. Kalau saya mau manggung, saya bawain. Terus manggung, terus di kelas 2 saya manggung, terus ada lah cewek-cewek yang keot-keot ya, yang dulu masih cute. Terus sekarang mah amit. Terus pas kelas 3 saya keluar, kelas kuliah semester 2 saya rekaman. Dan termasuk rekaman di album yang cukup hip waktu itu hype gitu. Jadi saya termasuk yang masukin nama di cover album saya itu terima kasih SMA The Pool. Saya SMA 80. Saya masukin SMA 80 dan Sweet Memory. Cewek yang di sini waktu itu. Waktu itu semua orang punya kan kisahnya. Jadi itu yang apa yang saya ambil dari sini adalah semua itu bisa berangkat dari apa yang kita jalani dulu. Jadi kayak misalnya manggungnya kecil-kecilan loh, kayak gini dulu. Terus belum pernah ngerasa kan sekali manggung bisa beli motor, bahkan bisa beli rumah. Waktu itu ngerasain. Sampai saya sampai ke Malaysia waktu itu main ya, dulu di panggung lapangan itu gua awalnya. Keren banget berarti ya Bang Yanto dan Bang Iswan ini.
kalau boleh tahu juga nih, Bang Yanto dan Bang Ihsan tuh jabatannya apa sih Bang? Para bekerja nih. Saya sekarang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, jabatan sekarang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Sebelumnya bertugas di Kalimantan Tengah di Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya yang berbatasan dengan IKN. Kalimantan Tengah berbatasan timurnya itu nanti akan jadi ibu kota negara. Itu juga itu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya. Kemundur lagi ditugaskan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah itu nama kabupatennya Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Itu dari daratan ke Banggai Laut, Banggai Kepulauan itu belum ada pesawat. Jadi adanya kapal laut. Perjalanan 9-10 jam. Itu kalau ombaknya landai. Kalau ombaknya tinggi bisa sampai 15 jam. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta ini, kalau kita bandingkan di Sulawesi, di Kalimantan yang notabene di pedalaman, teman-teman yang di Jakarta itu enak, luar biasa, fasilitas apapun ada. Maka ketika ada penerimaan CPNS itu saya merasakan kok jomplang sekali. Mereka disuruh bersaing dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar dengan bahan soal yang sama. Kan rasanya ini kurang adil gitu loh. Makanya teman-teman yang di kota besar bersyukur, tinggal bagaimana ya belajar, selanjutnya berdoa. Kalau memang ada keinginan mau jadi abdi negara, gitu. Semua kembali ke diri masing-masing, semangat dari masing-masing. Ibu guru, alumni mungkin hanya bisa memberikan spirit, semangat. Kalau memang dari dirinya ini malas, ya akan tertindas dengan zaman. Itulah kira-kira. Berarti ini Bang Yanto dari Tegal. Sekarang di Tegal sudah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ini tadi langsung dari Tegal ke Jakarta. Dari Tegal semalam jam 9 malam sampai Jakarta jam 2, jam 8 ke SMP Negeri. Keren banget. Demi semangat alumni nih, biar teman-teman juga salah satu ya contoh spirit. Kita jauh-jauh datang ke sini untuk memberikan semangat juga kepada teman-teman yang ada di sini. Saya kira ini Bang Yanto tuh dari Jakarta ya kan, terus ke sini ternyata dari Tegal kemarin. Aduh. Kalau untuk Bang Ihsan sendiri nih Bang, jabatannya apa? Kalau aku sih sebenarnya deket-deket aja, cuma kita mainnya di kebun, di kebun siri sama kebun jeruk. Jadi saya head section di salah satu TV swasta, MNC Group. Jadi kebetulan saya di holding, saya pegang all business untuk iklan berapanya kita pegang semuanya. Jadi kalau lihat di beberapa yang ditonton di TV itu anak Deadpool loh yang buat. Salah satunya kemarin kita ngadain acara buat ini yang beras BKG. Kemarin itu kita kasih tahu bagaimana produce sebuah iklan, bagaimana membuatnya, bagaimana matematikanya, bagaimana eksekusinya, terus bagaimana juga pembagian peran masing-masing di lini itu. Ternyata sektoral itu saya belajarnya, balik lagi saya belajar di sini. Enjoy kuy. Wah, berarti ini benar-benar keren banget ya, kayak Bang Yanto udah dari Tegal jauh-jauh kayak SMA 80 buat ngasih teman-teman tuh ilmu ya. Terus Bang Ihsan juga sama. Nah, kita ngomongin soal 80 lagi nih Bang. Tadi Bang Yanto, Bang Ihsan udah ngeliat acara di depan, ada nggak sih Bang perbedaan 80 dulu dengan sekarang? Jadi kalau bicara tahun 88, ini kita dari jalan raya depan itu ke sini itu sawah kiri kanan itu alang-alang. Iya, pada waktu itu ini sudah luar biasa kemajuannya. Banget. Sampai tadi saya, padahal sudah 2 kali masih kesasar di sini. Karena sudah wow pokoknya. Udah berubah ya. Udah berubah, betul. Kalau dibandingkan tahun 88, 89, 90 sudah jauh sekali. Itu. Kalau Bang Ihsan berarti juga sama ya Bang? Saya bisa lihat dari acaranya aja.
dulu kita mau bikin panggung setengah mati itu begadangan sampai malam sama Pak Eka, Pak Uspa, dulu ada namanya Pak Budi, Ya. Pak Rahmat juga kita begadangan bikin panggung sendiri. Sekarang ini udah ada panggungnya, tinggal ini. Jadi fasilitas buat anak sekarang kalau nggak jadi the best semuanya, kuat gitu. Harusnya the best dari kita, harus lebih the best ya Harus. anak sekarang ini. harus lebih the best. Karena fasilitas ada semua. Terus dulu kita ngerasa bener kata Bang Yanto, saya ngerasain itu di depan tuh rawa-rawa. serius. Ya gitu deh. Lewat situ rawa-rawa, terus kalau dulu juga ketat Bu, jadi dulu tuh absen juga termasuk ketat juga, kita nggak boleh telat, sama sekarang. Cuma dulu kita kan dulu tuh kalau kita transportasinya sangat minim dulu. Terus ya kalau kita naik ke sini naik angkutan umum telat ya terpaksa kita lewat rawa-rawa itu untuk Kotor kakinya. biar Sepatu. kotor tetap belajar. Intinya saya harus belajar di Depul karena sebenarnya ada filosofi loh yang saya mau share ke teman-teman nih, semuanya ke teman-teman anak-anak pelajar Depul yang sekarang. Kata belajar itu maknanya sangat dalam. Karena kenapa? Dari belajar itu kita B-nya bisa beraksi, E-nya itu ekstra, L-nya itu latihan, A-nya itu adaptasi untuk mendapatkan jar. Juara adalah hasilnya. Itu belajar. Teman-teman nih yang udah gampang banget sekarang kalau ke sekolah nih ada banyak transportasi umum, terus juga dianterin sama orang tuanya. Terus Ada nggak bus sekolah. Iya. Ada semua ya, enak bener. Sekarang nggak ada yang lesan lagi buat siangan bangun dan sekolah tuh. Betul. Kita belajar kaki becek loh, Bri. Kalau Iya. ada lumpurnya saya belajar, tetap belajar. Pengen belajar emang. Mau belajar nomor 1 ya. Belajar nomor 1. bener. Rugi gitu ya kalau Rugi nggak kalau nggak belajar. belajar tuh Rugi. rugi ya. Serius itu, ngalamin soalnya. Kalau kesan-kesannya Bang Yanto sama Bang Yuswan sendiri nih selama bersekolah di 80 ada nggak sih Bang? Pastinya ada dong, banyak mungkin ya. 3 tahun loh. Boleh diceritain nih Bang. Iya, jadi sebelum saya mumpung inget ini bahwa pada hari ini kan ini hari guru Iya, ya, jadi betul. kita sama ibu kepala sekolah sudah mengucapkan hari guru. Ini karena memang di upload nanti di konsumsi untuk umum, tidak ada salahnya juga kami berdua mengucapkan sekali lagi Ibu selamat hari Selamat hari guru. guru. Terima kasih. Semoga Ibu Bapak guru yang ada di 80 ini diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kembali lagi kalau kita bicara suka dan duka atau kesan-kesan ya. Yang jelas memang di masa-masa remaja itu banyak kesan-kesan yang manis. Ya kan, masa remaja kita nggak berpikir gimana cari uang, pokoknya have fun aja itu. Iya. Entah orang tua itu setiap pagi ngasih sangu, kita nggak mikir itu, banting tulang orang tua untuk memberikan sangu pada anaknya. Nah, kalau kesannya ya memang pada saat itu transportasi ya, transportasi kita itu kan hanya ada Metro Mini dan Kopaja, hanya dua itu. Itu kendaraan yang memang saat itu populer sekali, sehingga penumpangnya luar biasa. Kita, nah ini anak-anak muda waktu itu, remaja, jadi karena kita nggak dapet kendaraan lagi, kita berhentiin kontainer itu. Ya nggak ada kontainernya, kita berhenti di tengah jalan, kita stop, kita naik. Jegat gitu ya. Betul, ya. itu seperti itu. Ya memang kalau kembali sekarang sudah luar biasa. Jadi adik-adik ini sudah tinggal menikmati, ya tinggal belajar aja. Menikmati fasilitas, tinggal Iya, belajar ya, Fasilitas fasilitas udah ada. Kalau Iya. kita bandingkan tahun 88-89 ya seperti itu. Itulah kira-kira kesannya begitu. Kedua, kebetulan dulu juga ibu juga Bu kepala sekolahnya, Bu Hermin ya. Bu Siti. Itu galaknya minta ampun, galak betul Bu. Jadi kita nih kalau misalnya karena memang kalau sekarang udah banyak gedung-gedung, Iya. kita tuh kalau mau bolos itu pasti ketahuan ya, karena ini Nggak ada tempat bersembunyi. nggak ada tempat bersembunyi. Iya. Gitu. Jadi ada nakalnya juga. Ya itulah kira-kira.
kesannya. Ya. Bro Isman, tambahin. Aku sih berkesan tuh pertama dengan guru ya. Dengan guru tuh guru gambar dulu ada Panyoto namanya. Ya. Dulu Panyoto ya kalau nggak salah dulu. Ya. Saya hobi gambar memang. Saya waktu itu senang gambar, saya bikin kartun, bikin apa, terus Panyoto pernah bilang kayak sama saya gini. Kamu mau nilai berapa dengan gambar saya? Terus kamu nilai berapa? Jadi dia nggak nih? Enggak jadi dia kan, jadi sharing ya. Oke. Terus mau nilai berapa kamu kan gini buat gambar kayak gini? Terus saya bilang sesuai seni dari Panyoto gitu. Panyoto tepuk pundak saya, terus dia bilang someday gambar kamu bisa menjadi apa kayak semacam semangat buat kamu bisa di hari depan. Baru saya sadarin pas saya jadi storyboard maker. Saya bikin storyboard untuk film layar lebar, nonton ya? Udah di YouTube sih, jadi udah lewat. Itu filmnya aku lupa. Itu tentang kisah pembunuhan apa karakter misteri gitu. Tapi aku yang buat storyboardnya itu setiap aku gambar itu aku ingat Panyoto. Panyoto bilang gini. Satu seni ya itu gambar. Terus seni musik, saya ingat waktu itu Bu Wina pernah Iswan, lu saya waktu itu saya juga cukup rock and roll Bu sama ibu guru-guru seni karena dia juga begitu kan. Dia sama pendalamannya enak gitu. Lu mau ngapain? Mau nyanyi atau mau apa gitu? Saya main gitar, waktu itu belum ada, waktu itu zaman itu sangat minim kita belajar gitar susah, terus harus beli harga 80.000 kaset VHS itu, zaman itu beli kaset VHS untuk belajar itu harganya 80.000 waktu itu. 80.000 kalau semasa sekarang beli kaset kayak 800.000, 10 kali lipatnya lebih mahal. Jadi kita beli itu untuk belajar, terus saya mainin di depannya Bu Wina, terus langsung Bu Wina bilang, lu mau nilai seni berapa, dan akhirnya saya bisa rekaman di situ. Jadi semua tuh dari depol. Bahkan sampai matematika yang saya saya pernah dilempar sama guru karena saya cukup ini Bu, saya orangnya enjoy terus kamu hitung ya. Terus saya selesaikan matematika itu. Waktu itu masih apa cuma persentase itu segitu. Dan itu berfungsi, sekarang saya menjadi jabatan, saya megang beberapa produser di MNC. Jadi kan ada budgeting, ada uang produksi, ada ini segala macam. Nah itu saya bikin rekaman dengan metode penelitian saya secara matematis. Jadi saya bikin ini hasil ini biar berapa, ini hasil ini berapa, jadi semuanya equal. Dan itu semuanya nggak ada kerugian, jadi nggak ada loss. Itu saya dapat dari SMA belajar matematika di sini dulu. Itu men, jadi gua tuh becek-becekan kaki gua sampai lumpurnya cuma mau belajar di sini. Good, this is cool. Jadi banyak banget ya kenangan-kenangan juga yang di 80 ya. Terus kayak aku juga mau tahu nih, tadi Bang Yanto sempat ngomongin anak-anak yang nakal kan. Jadi aku mau tahu nih, bandel-bandelnya anak yang dulu tuh gimana sih Bang? Boleh diceritain dong Bang? Kalau dulu mungkin nakalnya ya nakal remaja ya. Ya dulu ya termasuk saya, contoh saya bicara diri saya sendiri aja lah. Dan juga ada teman-teman kita tuh sekolah tuh mana pernah bawa tas, paling hanya satu buku. Begitu. Dikantongin ya. Dikantongin lagi. Ya seperti itu Bu, memang tahun-tahun itu ya. Bukan nggak bisa beli juga kali ya, yang memang trennya begitu. Sudah gitu. Ya nakalnya paling bolos gitu. Jadi bolos itu bukan saat ini aja, zaman dulu pun udah ada kan bolos. Gitu. Nah, itu nakalnya nakal bolos. Kalau untuk Bang Iswan nih mungkin ada kayak ngeliat temennya atau bahkan kayak ngelakuin juga nih. Selain kayak ngeliat temennya nih kayak bolos atau gimana, ada apa enggak? Saya sih jujur ya, saya nggak suka bolos. Saya senang belajar. Serius? Serius, gua nggak suka. Emang kenapa? Karena waktu itu ada cewek yang gue incer. Kasih. Tapi itu emang gue nggak suka bolos. Tapi intinya gini loh, kenakalannya tuh saat di transportasi. Itu mungkin dulu anak-anak sekarang nggak ngalamin karena semua sudah pakai card, semuanya udah pakai udah cashless ya. Zaman dulu kita ditagih ongkosnya mau connect depan
Yang depan bilang tengah, yang tengah bilang belakang. belakang. Akhirnya Itu nggak kita bisa. ngalamin, zaman itu ngalamin. Betul. Itu nakalnya kita, kreatif. salah. Itu kreatif yang salah, jangan ditiru. Tapi itu salah satunya seperti itu. Ya mungkin saya tambahkan juga nih. Jadi ada yang jualan mie namanya Pak Simin ya. Oh iya. Ini jadi kadang Bu, kita makan itu makan bakminya itu terkadang kita nggak bayar, kita tinggal aja tuh. Oh, udah makan. Tinggal Iya aja ya. Kadang makan bakwannya kita makan 2 dibilang 1. Di kantin sekolah? Iya Bu. Hmm. Makanya karena kita merasa ya berdosa pada saat itu, ketika kemarin kita halal bihalal, kita undang, kita subsidi, kita juga kita apresiasi, kemudian teman-teman yang hadir silahkan, ini sudah di booking kita sepuas-puasnya makan. Makan mie. Nah, itulah salah satu bentuk kesalahan kita tempo Permintaan dulu, maaf Iya, gitu kita- ya. Dan itu setiap acara, setiap kita bikin acara itu Pak Simin diundang. Pak Simin itu kita hadirkan dan kita todong ke tengah depan. Mm-mm. Pak Simin tunjuk hidung orang yang pernah ngutang pecahin mangkok demi, dan mereka naik ke atas yang sudah jadi kayak almarhum Haji Eri itu kan dia pengusaha kapal. Dia naik ke atas, dompetnya sedompet-dompetnya dia kasih keluarin. Dan itu contoh teman-teman yang nakal-nakal lain juga sama seperti itu. Kita selesaikan di atas panggung, kata anak-anak kita selesaikan. Alhamdulillah masih sempat bayar hutang ya. Iya, Ya, begitu. ya, ya, Ini ya. berjasa banget Dapur ini, utangnya banyak banget. Kita bersyukur. Siap. Tapi ini nggak boleh dicontoh sama Jangan. teman. Iya, jangan dicontoh, Nggak jangan boleh. dicontoh, jangan dicontoh. Contoh yang baik-baik aja. Yang baik-baiknya aja. Aku mau tanya juga nih buat Bang Yanto, selaku ketua alumni pasti ada program-program yang disiapkan untuk kemajuan SMA 80, boleh dijabarkan? Oke. Ya memang dinamika pemilihan ketua umum ini sudah setahun yang lalu. Pada saat itu kita sama-sama menghadap Ibu Kepala Sekolah yang Bu Tuti. Bu Tuti. Pada Ya. saat itu beliau juga welcome, juga bertepatan di hari guru juga. Dan memang Ibu Tuti pada saat itu tolong dong, kasih dong di hari guru ini hadiah. Jadi pada waktu itu kita sangat cepat sekali, yang pada akhirnya terpilihlah Bang Sadat sebagai ketum pada saat itu. Dan ininya pelaksananya tepat pada hari guru kalau nggak salah itu ya. Itulah bentuk hadiah kita kepada 80 pada saat itu. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata vakum dalam waktu 6 bulan sehingga terjadi pemilihan ulang, Bang Sadat mengundurkan diri, dilakukan pemilihan ulang. Kenapa sampai saat ini belum dilantik sebagai ketua umum? Itu salah satunya itu. Dan rencana nanti tanggal 3 Desember itu akan ada pelantikan rencananya di sekolah juga di 80. Nah, itu awal ya. Kemudian program-program sebenarnya banyak sekali yang sudah kita rancang, kita buat. Yang pertama adalah bahwa suatu organisasi itu harus mempunyai payung hukum, badan hukum. Nah, itu nanti mungkin langkah jangka pendek yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian nanti dari pengurus-pengurus juga ini kita akan adakan rapat kerja, raker. Raker ini masing-masing divisi itu menyiapkan apa program-programnya. Seperti itu nanti kita setelah dibentuk, kita akan rapat, kita akan tanyakan apa programnya. Dan insya Allah nanti yang akan menjadi pengurus di alumni kita buat namanya Kita Depul, Bu. Kita Depul itu juga Kita Depul. Kita Depul. Itu pun berdasarkan hasil dari voting teman-teman lintas angkatan, sehingga disetujui, disepakati nama Kita Depul sebagai organisasi kita yang nanti akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan sekolah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa program-program itu juga untuk mendukung program-program yang ada di SMA Negeri 80. Seperti itu, ya.
Kalau untuk Bang Iswan sendiri nih, mungkin mau menyampaikan juga programnya untuk kemajuan SMA 80 biar program Bang Yanto semakin banyak. Tapi kalau ditambahin lagi nggak pusing kan Bang? Iya. Sebenarnya tipis-tipis saja. Kayak kemarin kita udah coba bikin salah satu sharing session mengenai produksi, how to produksi sebuah iklan. Kemarin kita udah sharing session itu. Nanti someday ada teman juga yang di bidang keuangan, investasi sudah namanya Lia. Itu memang jago banget main saham, jago banget. Dia udah sharing session mengenai ilmunya juga di podcast waktu itu ya. Nanti mungkin akan sharing session juga mungkin dengan off air-nya dia mau coba itu. Terus banyak teman-teman yang lain yang misalnya yang mekanik, yang ini semuanya pengen sharing ilmunya ke teman-teman yang pelajar di sini. Jadi kita pengen juga kalau lulus itu nggak cuma ilmu yang didapat tapi pengalaman. Kita pengennya itu. Jadi kita pengen juga memberi pengalaman yang udah kita dapat seperti itu. Anyway, kita debul itu sebenarnya ini makna di luar makna sebenarnya ya, kita debul itu singkatan dari karena ikatannya terasa abadi. Jadi kita pengen semua alumni itu merasa punya debul Ever after ya. Ya, benar sekali. Semoga semua program kerja yang sudah direncanakan oleh Bang Yanto dan tim bisa terlaksana. Amin. Dan SMA Negeri 80 semakin maju. Amin. Nah, sekarang aku mau tanya ke Bu Satya nih Bu. Menurut Bu Satya, dari program yang sudah diuraikan oleh Bang Yanto dan Bang Iswan, ada tidak nih Bu yang ingin ditambahkan? Ya. Sebagian besar program tadi kita pernah diskusikan ya tentang bagaimana nanti para alumni ini berbagi atau bercerita pengalamannya sampai menjadi yang seperti sekarang ini, sampai menjadi kepala kejaksaan, menjadi chef di salah satu broadcast yang terkenal, bagaimana dan agak di luar itu yang terpenting seperti ini. Kadang-kadang ilmu yang kita pelajari ketika SMA itu bergunanya kelihatannya nanti, bukan begitu ya? Setuju. Waktu belajar untuk apa belajar ini? Benar, Seperti itu. setuju. Saya pernah juga soalnya pernah SMA juga. Jadi untuk apa belajar seperti ini? Bergunanya kemudian. Tadi matematika ternyata saya buat menghitung produksi itu pakai persentase, pakai ini. Belajar musik itu ternyata berguna juga buat saya di pekerjaan saya. Mungkin Bang Yanto juga begitu ya. Nah, jadi untuk anak-anakku, siapapun yang mendengar atau menyaksikan podcast ini, tidak pernah ada ruginya belajar apapun. Karena itu kita tidak tahu akan dipergunakannya kapan, bergunanya untuk kapan. Nah, kembali lagi ke program yang tadi. Mungkin nanti ada waktu-waktu tertentu di mana para alumni yang bisa berbagi ilmu dengan adik-adiknya, berbagi pengalaman dengan adik-adiknya untuk mengisi acara-acara di SMA 80. Nanti kita atur kapan bisanya, kami yang menyesuaikan atau pengisi acara menyesuaikan. Karena kami punya acara literasi setiap hari Jumat ya. Nah, di sana anak-anak itu mengeluarkan bakat literasinya. Ada yang bisa menyanyi, membaca puisi, berdrama dan lain-lain. Lalu juga diselingi kadang-kadang dengan siraman rohani. Nah, mungkin di antara itu kita juga nanti sharing session dengan kakak-kakak ini para alumni. Nah, di sanalah nanti kita juga bisa bertanya jawab. Jadi bukan hanya satu sisi saja, kita bisa interaktif. Adik-adiknya bisa nanya, bagaimana caranya jadi Pak Jaksa Pak, gimana, lewat mana, sekolahnya di apa. Terus Bang Isman juga, kalau kan seperti abang itu di TV sana itu mulainya kerjanya bagaimana, ada juga mungkin yang tidak paham ya, harus kemana dulu, pilih jurusannya apa, kuliahnya, dan yang lain-lain. Nah, yang berikutnya mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut adik-adiknya menjadi semangat, punya motivasi seperti yang tadi. Dulu dengan fasilitas yang seperti itu ya, sangat-sangat sepatu kotor-kotoran, masuk ke kelas, naik metro mini bilang udah bayar, karena mungkin juga uangnya cuma cukup buat jajan hari itu ya, tidak buat nongkrong. Sekarang abang-abang anak-anak punya kartu namanya Jaklingko, itu naik angkutan kota yang ada tulisan Jaklingko tinggal ngetap, nggak pakai bayar. Pemda DKI itu udah menyediakan 3 tap, udah mau kemana aja tap,
selesai. Jadi tidak ada alasan untuk malas sekolah ya. Setuju. Karena nggak punya ongkos pun bisa sampai. Coba kartu itu nggak perlu diisi, Iya. nggak perlu beli sekali, udah selamanya kapan Selama aja dia kita. bisa Iya, belajar. selama punya kartu Pak. Selama punya Nah, kartu. selama punya kartu. Selama punya kartu, mau kemana aja ke seluruh Jakarta yang ada Jaklingko-nya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk anak-anakku yang sekarang untuk bermalas-malasan, tidak punya semangat. Ini loh contoh yang kotor-kotor, yang nggak ada mall ya, belum mall ya. Nggak ada mall depan, nggak ada. Ya. Nggak ada. Handphone, Nggak apalagi. ada, apalagi. TV telepon biasa pun itu suatu hal yang mahal ya, kalau itu sulit ya, iya yang punya. Tapi berhasil. Jadi inilah contoh-contoh dari para alumni SMA 80 yang berhasil, dan nanti saya secara pribadi mohon kalau ada waktunya bisa sharing kepada adik-adiknya. Nah, kalau menurut Ibu Satya sendiri nih, sinergi apa yang bisa terjalin antara alumni dengan siswa yang masih sekolah di SMA 80? Ini sinerginya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dibagi, lalu siswa-siswi SMA 80 bisa masuk. Nah, misalnya seperti kemarin bagaimana ya, menanyakan Bu, ada dia di mana, Astra atau di mana itu ya, Astra ya, ada nih lowongan untuk anak-anak lulusan SMA. Jadi kalau misalnya ada yang mau silahkan. Nah seperti itu. Jadi kita buat link untuk kebaikan para lulusan. Bukan KKN ya, bukan ya, kan dites juga. Iya, kan dites juga. Jadi bukannya KKN, tapi membuka kesempatan bagi adik-adiknya. Gitu. Memberikan informasi. Iya. Ya, mungkin Ibu Satya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke terakhir, memberikan pesan-pesan untuk siswa-siswi. Nah, pertanyaan saya kepada para abang ini, bagaimana rasanya kembali duduk di sini ya, walaupun udah pernah berkali-kali, lalu ketemu sama adiknya ini yang masih sangat kecil gitu ya. Nah, bagaimana rasanya, apa pengen kembali lagi ke SMA atau bagaimana, dan harapan kedepannya seperti apa? Oke, jadi ini saya yang ketiga kalinya Bu ke SMA 80. Yang pertama pada saat pemilihan ketum, kemudian yang kedua pada saat halal bihalal, dan itu selalu bersama Bu. Dan baru sekali ini saya kesini itu sendiri. Biasanya Jadi rombongan. Biasanya rombongan. Jadi tersasar tadi saya sampai dijemput sama Bang Roso itu. Jadi ke depan saya mungkin sedikit memberikan pengalaman pribadi kepada adik-adik ini ya. Kadang untuk menjadi ASN atau bekerja di tempat-tempat yang memang strategis, itu terkadang sudah terbentuk opini bahwa harus ada tadi KKN yang Ibu Satya bilang. Sebenarnya pengalaman pribadi saya itu yang terpenting adalah memang pengetahuan kita, ilmu kita yang kita punya. Ketika kita dites memang dengan nilai yang bagus, yang tinggi, itu tanpa, ini pengalaman saya masuk ke Jaksa itu tanpa ada yang namanya yang katanya harus bayar sekian, no, nggak ada. Gitu ya. Apa? Ya memang satu kuncinya harus belajar. Setelah belajar, ya terakhir berdoa. Doa juga ini sangat-sangat penting. Kita sudah berusaha, terakhir kita berdoa, minta. Tinggal terserah agamanya. Kalau Islam ya mintalah sama Allah. Saya termasuk orang yang rajin puasa Senin Kamis waktu itu. Waktu masih sekolah pun sudah rajin itu ya. Jadi itu juga bisa dibuat sharing adik-adiknya ya. Ini zaman saya. Kemudian di zaman, ya saya bilang adik-adik ini ya seperti anak saya juga Bu. Anak saya juga kemarin ikut seleksi PNS, CPNS, juga Rp1 pun nggak ada. Alhamdulillah masuk sekarang jadi calon hakim Bu, ditempatkan di Bandar Lampung. Itu juga Rp1 pun nggak ada. Jadi jangan punya pemikiran ada KKN, harus ada rupiah yang dikeluarkan. Itu sekali lagi yang penting belajar. Berdoa. Itu, dan manfaatkan, tadi udah saya jelaskan, saya udah bertugas di daerah-daerah terpelosok
mereka dengan sarana prasarana apa adanya. Kemudian saya ke Jakarta, saya melihat begitu luar biasanya. Ini sudah istilahnya tuh kalau poin itu dia sudah maju satu langkah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di tengah hutan, di tengah laut. Yang listrik itu dibagi waktunya. Ya, ya. Di Sulawesi begitu, Bu. Tidak full 24 Tidak jam. full 24 jam. Air juga begitu. Nah itu, bayangkan aja lah sendiri. Iya, Kita iya, iya. yang di Jakarta, di kota besar tinggal Ya. belajar aja. Itulah kira-kira. Gak punya semangat itu aja. Itu. Pasti. Belajar, berdoa. Bang Iswan, boleh deh. Oh, Tambahin. saya udah terkesima tuh. Serius, keren banget serius. Tapi anyway ya, buat ini cuma info buat teman-teman The Pool dan sekarang yang siswa The Pool dan yang terkait All The Pool. Di The Pool ini banyak orang-orang yang mumpuni, banyak banget. Jadi jangan takut untuk sharing session, untuk bertanya dengan kakak alumni, untuk hal-hal yang buat ke masa depan juga itu bisa ditanya dengan kakak alumni. Salah satu contohnya adalah, Tureon, aku mau ke pintu masa depan. Itu anak The Pool yang jadi Nobita. Itu anak The Pool yang jadi Nobita. Dan aku udah minta dia untuk sharing session mengenai Daber. Jadi aku udah minta dia How to become a dabber gitu ya? ya, mau become a Daber. Jadi dia tuh sangat mumpuni. Oh. Dan aku juga kemarin kerja sama dia di Kemhan. Dan wow, emang harus bangga sama itu. Boleh dong, itu agak berbeda kan ya? Dia agak berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, Iya. gitu ya. Nanti saya udah keep kontak sama dia. Jadi namanya nanti aja ya, pas saat biar surprise ya. ya. Namanya nanti intinya dia adalah pemeran Nobita. Jadi nanti Anak 80. anak 80. Iya. Jadi harus kita sharing-sharing dan nantikan semua teman-teman ini nantikan di TV podcast berikut. Nah, Iya, oke. gitu ya. Saya tambahkan dikit, mungkin ada kesempatan saya di beberapa daerah itu nanti mau izin sama Iya. Ibu Satya selaku kepala sekolah. Saya ingin sekali memberikan motivasi langsung kepada adik-adik. Iya. Mungkin diberi kesempatan nanti ketika jadi IRUP. Boleh. Ya, Siap. karena saya di daerah-daerah saya melakukan itu. Iya. Memberikan motivasi pada adik-adik semua. Apalagi ini 80 tempat saya dibesarkan, tempat saya bisa seperti ini. Jadi saya minta waktu sama Ibu Kepala Silakan Sekolah. dengan senang hati. Biar langsung kita Iya, memberikan langsung. motivasi Betul. kepada adik-adik Iya, semua iya, nanti. silakan. Kalau ini kan ada yang lihat, ada yang enggak. Iya. Kalau secara langsung mungkin Iya. kan bisa langsung On the spot. On the spot. Ya. Gak terasa nih kita udah sampai terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bang Yanto, Bang Iswan, dan Ibu Satya sendiri nih selaku kepala sekolah nih untuk siswa-siswi di SMA Negeri 80. Siapa nih? Itu. Boleh saya? Boleh. Inilah yang seperti yang saya inginkan dari penjelasan dari abang-abang ini ya. Jadi kita ini seperti keluarga, Ya. gitu ya. Kita seperti keluarga. Ini kakaknya, lalu adik-adiknya. Bagaimana kakak itu menjaga adiknya, berkasih sayang dengan adiknya, lalu adik-adiknya menghormat kepada kakak-kakaknya. Dan kakaknya itu kasih tahu apa? Loh, kita punya pengalaman ini loh, Dek. Nah, ini loh, ini yang baik, yang seperti ini. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang dibutuhkan untuk adik-adik yang masih labil gitu ya, yang masih kurang motivasi. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, lagi punya kesempatan seperti ini, kita bisa berbincang-bincang, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan anak-anak khususnya 80 yang melihat bisa lihat, oh ternyata 80 itu keren, 80 itu hebat loh ya. Jadi bagaimana kita membangun 80 bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke. Kalau Bang Yanto nih boleh? Ya, itu saya kembali lagi memang perlu ditekankan bahwa untuk menjadi sesuatu itu bukan seperti membalikan telapak Iya. tangan yang sangat mudah. Itu memerlukan perjuangan. Perjuangan itu apa ya? Kalau mau belajar ya harus belajar dia. Untuk misalkan nanti ketika dia sudah selesai melanjutkan kuliah, kemudian nanti kerja, yaitu tadi belajar dan berdoa. Itu kata kuncinya. Bang Iswan?
Kalau saya sih pengen balik ke depan. Saya suka tuh back to back. Nah, kalau back to back tuh ke depan. Ke depan tadi kan saya belum jelasin. Kenapa saya nggak jelasin angkatan saya? Karena saya sebenarnya ISPAN tuh dari angkatan 91, disingkat ambil satu. Angkatan 91 tuh ambil satu. Kenapa ambil satu? Karena kesempatan lu cuma di sini cuma ada sekali. Lu harus belajar, belajar dan belajar. Jadi cuma satu kata belajar itu lo akan jadi juaranya. Keren ya. Untuk teman-teman semua yang menonton ini, jangan lupa nih ya teman-teman, harus simak baik-baik, tadi harus dengerin juga apa aja yang harus kita persiapkan. Jangan mau nih bolos-bolos sekolah karena kesiangan juga. Terus jangan lupa tetap belajar juga, mau di rumah, dimanapun, di kapanpun, bener ya Bu ya? Iya. Oke, sebelumnya aku mau bilang terima kasih untuk Bang Yanto, Bang Isvan, dan Ibu Satya sudah menjadi narasumber pada acara Postingan The Pool dalam rangka memperingati Hari Guru dan HUT The Pool. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Dan makin sukses juga, Amin. teman-teman juga di sini bisa mendapatkan ilmunya juga. Amin. Oke, kalau aku bilang Postingan 80 kita ulang lagi ya. Iya. Enjoy kuy. Oke, Postingan 80 Enjoy, kuy. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke. Keren. Terima kasih. Ibu, atur